Betul, betul. Dan akhirnya kita melihat adanya Valentina yang muncul juga sekarang. Untuk bisa melawan ya, berhadapan dengan Zaz. Ini di copy aja dominatornya, jadi sama-sama punya. Saling menyembur. Iya. Oke. Saling tatap-menatap. Itu Johnny, itu gue denger Mirko ya, ngomong Johnny versus Johnny, who's the strongest Johnny? Itu gue ketawa sih di rumah kemarin. Tapi harusnya lebih kuat Valentina sih sebenarnya ya. Ya, karena dia punya item yang Ya. capable, farmingnya juga cepat, dan bahkan kalau ngomongin segi kabur, dia punya dua Ya. kali chance kabur. Iya. Gak catch shit dia buat Oke. lompat. Tapi Julian yang ditutup juga nih ya, memang belum terlihat untuk jungle dari King Gugun juga nih ya. Ini prime King Gugun nih sebenarnya. Dulu kan Nika juga sempet King Gugun. Oh iya, Tapi King Gugun udah gak belah tengah nih. wah bener juga ya. Iya. Sebaliknya kan masih belah tengah nih. Jungler kan Indonesia tipikal belah tengah nih, Ul. Gimana, Ul? Starter pack ya? Starter. Pack. Mungkin ini nyoba buff baru ya kan? Bisa. Yang fresh dan alpha. Ini juga menjadi satu sosok fighter jungler yang menarik ya. Menggeser pamor dari Martis, Fredrin. Ya bisa true damage, cepat juga buat farmingnya ya. Tapi yang satu sih yang aku ngelihat di sini biasanya link dengan Hayabusa ini di ban. Yep, Dan kebetulan ini masih ada nih buat dua-duanya. kayak busanya aja ya. Hayabusa ada sekarang. Kalau memang mau di secure mungkin bisa sekarang atau di ban buat tim Liquid ID. Berhadapan dengan Hayabusa ini bahaya. Yep, wow. Dan langsung tersummon ya. Karena kalau ngelihat dari Ruby-nya juga udah jatuh ke tangan dari Bigetron. Plus mereka akan ngambil hero keempat. Wah, reflex ya. Terizla. Wah, ini benar-benar ditutup dari Moskovnya nih. Mungkin ya kita lihat dari sini ada history look. Yap, dan terlihat ini untuk scene internasionalnya udah ada ya dari M5, dari MPLI juga, bahkan ada di second place waktu itu runner up. Iya. Catatan yang cukup menarik ya. Iya betul. Memang agak cukup perbandingannya berat, tapi ya memang kalau bisa kita lihat, Luke bersinar semenjak dia udah mulai masuki ke masa prime-nya ya. Dan jarang turun loh aku ngeliat ya. Lumayan stabil ya. Lumayan stabil loh. Kadang ada yang naik, tapi cepat turunnya. Ya, satu season, one season wonder. One season wonder. Prime one season. Oke, tapi untuk dua yang akan langsung diamankan juga dari tim Liquid ID, Nolan beserta Barats. Ini Barats untuk Aran berarti. Harusnya sih ya. Dan mereka kalau menurut aku mereka udah punya ke Rogernya shifting sih ke jungle. Nah, belok ya. Iya, karena mereka butuh early game power juga, mereka butuh snowball. Sedangkan di late game insurance kali ini Eman punya power untuk Cloud. Lihat di kiri memang ada Minotaur, itu adalah yang paling bagus. Cuma sekarang kalau nggak main Kara Cloud, Kari berat Kari. farmingnya. Ixia dia akan dijamin ke arah belakang. Oke. Karena Harita juga udah di-ban. Harita udah di-ban, makanya depends on gimana dia mau coba nge-handle. Apakah dia cuma takut karena Minotaur? Alright. Karena kalau Minotaur sekarang aku lihat, Minotaur bisa di-contest juga sih sama Valentina. Betul, betul. Udah ada Valentina buat IMU-nya, jadi sebenarnya nggak terlalu masalah Ya. buat Minonya. Ternyata oke. Berarti yang di jungle ini tetap Ruby. Ruby. Rogernya Ruby-nya gold. Ya, Ruby di gold ya. Ruby Ya, Ruby Gold, Ruby Gold. Ruby gold. Karena mereka itu dia. Mereka harus shifting. Jungle-nya tuh harus sama-sama jungle yang punya early power. Kalau jungle-nya nggak punya early power, dia akan berat om nantinya. Mostly Assassin itu punya early power tuh nggak semuanya. Lancelot oke. Nolan oke, tapi Lancelot lagi nggak punya power sekarang. Oke, tapi menarik untuk melihat Matilda sini yang baru muncul juga ya. Karena cukup jarang Matilda di sini untuk proc damage-nya bakal agak-agak kurang nantinya. Iya ya, tapi memang padahal nggak kenapa-napa nih Matilda nih. Tapi Iya. udah mulai naik lagi. Iya, mungkin untuk faktor penjemputannya sih untuk source escape tambahan. Melihat bagaimana Matilda ya nantinya bisa menjemput Terizla ketika penalty zone sudah dipergunakan. Oke, mampukah tim Liquid menghancurkan para pasukan super terbarunya? Atau bahkan Bigetron Alpha akan memendam Liquid ke dasar klasemen? FPL Arena, para tepuk tangan aja! Let's go to the lane of down. Oke, debut dari tim Liquid ID yang memang juga kemarin masih belum menghasilkan hal yang baik ya. Sementara juga dengan pergantian pemain yang diharapkan pula untuk bisa membuka adanya angin segar setidaknya untuk di hari yang kedua. Ini langsung bertemu dengan ya Bigetron dengan super 2.0-nya. Iya, dan kita tahu bagaimana Ki juga ini bermain dengan nakal ya. Langsung masuk ke dalam jungle nih dari tim Liquid ID. Poke damage-nya dulu, memancing untuk penggunaan dari Retribution yang dimana masih bisa ditahan ternyata. Yap, berarti kalau ngeliat wow. Oh, first blood dong. Kalau nggak pakai flicker dia akan bisa first blood. Tapi Moreno, lihat dia responsif sekali. Dia benar-benar tahu gimana cara nge-counter Ki. Karena di situ kondisinya Ki kalau salah jalan udah first blood di tangan dari tim Liquid.
Iya. Ini ditahan dulu ya, tidak ada first blood. Tapi berarti dari Bigetron Alpha mereka bermain metode hyper carry menuju ke arah Roger. Betul, yang sebelah bahkan menuju ke ini ya, King Gugun juga ya. Jadi ya sama-sama dengan farming pattern di mana yang satu ke EXP tapi yang satunya juga buat ke gold lane. Dari emblem setnya nggak ada yang berubah banyak sih ya. Super Ken karena berubah assassin. Yang kalau kita lihat tapi lihat itu damage dari King Gugun juga yang memang cukup berasa. Kalau sampai ada lawan yang lagi diem nih. Eman bakal coba dipasang di first blood depan sana tapi Key standby on position. Apakah ada Key untuk mengcover sampai leaningnya ditahan dan di freeze atau King Gugun out of nowhere mendapatkan first bloodnya. Kali ini di arah bottom lane udah coba dijemput tapi dengan ada Kying Win. Berhasil menyelamatkan Eman. Almost it's never enough. Ya, tidak ada first blood sejauh ini masih cukup aman juga. Dan Richie masih coba untuk landing dulu nih pastinya. Kita tahu bagaimana Zaz ini juga kuat banget ya Om di landingnya. Ya, tapi itu gangguan yang manis sih tadi buat tim Liquid ID ya, di mana memberikan free space bagi Kabuki untuk bisa melakukan plating sedikit di gold milik dari si Eman. Tapi lihat the power of retribution kali ini akan coba diadu King Gugun versus Super Ken. The power of retribution di tangan dari King Gugun. Tapi dapatkan take over from Super Ken. Walaupun dia terkena first cloud di sana dengan ada King Gugun. Mereka sedikit kerugian dengan ada kehilangan jungle. Team fight akan coba dipaksa menuju ke arah Sorangaran. Tidak ada jalan untuk pulang karena flicker satu-satunya yang harus dikeluarkan ketika tim Bigetron Alpha. Ini team fightnya baru 4 versus 5. Yap. Bukan 5 versus 5. Dan ternyata Matilda ini juga jadi PR banget sih. Ini nantinya kalau di dalam satu fight Om, kita tahu bagaimana Richie dengan Demonic Force. Ini Demonic dari timer respawnnya, ini bakal bisa dijemput. Iya benar, dan itu cukup berbahaya. Dan ya menurutku memang Matilda bisa jadi adalah salah satu jawaban untuk berhadapan dengan typically summon-summon seperti ini ya, di satu titik misalnya ya. Mungkin ada Rafaela bisa juga, tapi ya memancing, melompat dengan Gading Win jauh lebih aman juga dan lebih jauh nanti buat Rincia untuk bisa dikejar. Jadi susah buat targeting harusnya ya, karena kalau out of range ini bakal berat banget buat kejarnya. Tapi ya kalau ngelihat dari agresivitas dari kedua belah tim ini bener-bener sengit banget. Mereka cukup bermain hati-hati nih untuk sekarang. Iya, ini lebih ke dipaksa buat main makro juga ya buat tim Liquid ID, di mana tiap kali kita melihat mereka lagi mau rotate menuju ke gold lane. Gold lane-nya ini Ruby. Bukan hero yang gampang buat langsung di pick off. Ditambah lagi power dari seorang Nolan di early. Nah, Kali ini udah tumpul banget. Karena betul. ya pick Ruby itu dinanya bukan hanya ke arah gold lane-nya, tapi dinanya ke arah Gugun. Gimana dia punya makanan di arah gold lane itu nggak bisa tersampaikan. Gak ada tersalurkan. Nah lihat Ki, masih bisa selamat. Dengan adanya kondisi saat ini para pasukan dari tim Liquid, mereka udah ada informasi kalau 3 pemain di depan sana, Eman harusnya tarik mundur ke arah belakang supaya bisa membuat tim Bigetron melakukan invasi ke arah jungle atau mungkin ke arah EXP lane. Dan juga gameplay trapping ya untuk fracture dari King Gugun ini juga bisa ditanggulangin sama Matilda tadi. benar, karena memang untuk titik hitboxnya sendiri kecil ya. Jadi kalau sampai dia jump aja, dia lompat dengan Gading Win atau bahkan dengan Shifting Eagle, udah langsung lepas tadi buat fracture-nya. Oke, kondisinya kali ini para pasukan dari tim Bigetron akan menuju ke arah Turtle kembali dan Eman masih menahan ke arah Kabuki. One by one situation yang mungkin kita lihat masih dimenangkan oleh Eman karena memang kondisinya Kabuki belum full item. Betul, masih bisa diantisipasi ya dengan Region Life. Informasi menuju ke arah Gugun telah dipegang oleh Ki, tapi lihat Menan Fury Dexter Moreno sering out menuju ke arah seorang Gugun membuat para pasukan dari tim Liquid akan coba memakan siapa yang ada di depan, tapi nampaknya Super Look tidak akan tinggal diam. Menukar dengan adanya Aran membuat para pasukan dari tim Bigetron akan mendapatkan lebih point kill. Super Ken is coming, lihat Lakan Pound. 2 point kill didapatkan oleh tim Super Ken bersama dengan adanya Super Look. Yap, Richie flicker dijemput lagi, tapi King Gugun. King Gugun, lihat fracture yang gak ada rasanya sama sekali di tangan dari Super Ken. Wow, bisa juga dia punya dodging skill. Itu juga key-nya udah siap siaga buat backup di belakang. Ya, jadi sangat sulit sekarang untuk King Gugun menemukan target ya, balik lagi dan lihat bagaimana Eman juga ini bisa sudah mulai masuk ke jungle-nya buat bisa ngedelay buff yang bakal diamankan oleh King Gugun. Ya, Eman ini mempersulit King Gugun banget sih. Gara-gara Eman dia nggak punya makanan, dia nggak punya ruang gerak banyak, sekalipun dia mau all-in ke arah Eman, dia nggak bisa bertiga doang. Belum cukup, minimal berempat sama Zack. Karena kondisinya dari King Gugun, ketika dia masuk ke dalam ke arah sosok seorang Eman, belum tentu dia bisa keluar. Tuh, kita ketarik lagi ya. Yes, itu dia. Yap, dan juga kalau ngelihat dari Eman ya tetap dengan kepremanannya di gold lane dengan bahkan shifting ke arah fighter gold lane juga. Dan berkali-kali kalau ngeliat upaya dari King Gugun untuk bisa membuka ke arah fracture, ini cukup berat. Apalagi kalau kita tahu Nolan, modal awal tuh butuh banget kan. Ini kalau di zoning out 4 kali ini, kondisi para pasukan dari tim
Bigetron mereka menukar dengan Super Cat. Dihindari dengan Laker Pounce. Tapi nampaknya Super Cat versus everybody. Dia harus top lane. Maka coba dipasang dengan Laker Pounce dan Naran. Gak bisa bertahan. Ada terpick out. Dari top lane Super Cat versus everybody. Still survive dan bahkan dapetin 1 point kill. Yap, ini bergerak ke arah tengah nih. Dan bahkan Purple Buff yang bakal coba untuk di-engage. Waduh. Oh, ketarik. Oke, zoning out yang berbahaya memang di depan sana. Yawi masih coba untuk bertahan. The power of Gugun. Tersisa Retribution, tapi dipertukar dengan adanya 1 turtle. Udah itu doang. Udah tersisa itu doang. Dia nggak bisa berbuat banyak. Dominatornya lagi baku hantam berdua tuh. Saling menyembur. Yep. Tapi tadi nice play banget juga sih ya. Bagaimana tarikannya yang tadi itu nyaris memang bisa melakukan pick off ke Yawi. Yap, tapi memang balik lagi Yawi masih punya durability yang cukup tinggi. Di sisi lain Turtle berhasil diamankan oleh Super Ken juga dan King Gugun tadi purple buff-nya masih bisa diamankan karena retribution-nya setelah terpakai. Oke, Kabuki mencoba untuk bertahan tapi lihat tengah Purify Gaming. Dia masih bisa tidak ada knock up, mundur ke arah belakang. Dan memang kalau tadi kita lihat gacha dari seorang Eman menuju ke arah Yawi, nggak apa-apa, nggak tumbang, nggak masalah. Tapi purple buff di retri ya tandanya perfect turtle. Perfect turtle, gold lane-nya makin kuat, gold difference makin jauh, dan tim Liquid udah pasti King Gugunnya drop. Udah pasti. Karena memang early power-nya nggak berjalan. Berarti PR dari tim Liquid ini bakal harus shutdown ke arah Super Ken nih harusnya ya. Ada banyak juga sih, bukan cuma Super Ken sekarang ya. Dimana mereka juga harus bisa mencari cara nih untuk bisa numbangin entah itu Eman atau bahkan buat si Super Look-nya sendiri. Karena tadi ya, kalau kita bilang Eman narik dengan I'm Offended-nya, yes. Gak tumbang. Haran lagi bakal coba dipasang dengan knock up dibuka oleh permasukan dari tim Bigetron. Tapi lebih nanti sound. Luka berhasil mendapatkan 2. Di dalam turret terlalu dalam membuat permasukan dari tim Bigetron gak bisa menyelamatkan Luke. Harus mundur keluar. Mereka terlalu terburu-buru untuk bisa mendapatkan Haran. Ini sebuah keuntungan yang di tangan dari tim Liquid. Dan pure kesalahan yang dibuat oleh tim Bigetron. Oke, coba untuk makan ke arah Aran ya, tapi ternyata balik lagi satu kejutan dari Super Luke terlalu dalam. Sehingga juga damagernya tadi dipisahkan dengan adanya Nightmare Expound. Yap, mode Dominator juga ya Mode tadi. Dominator lagi. Betul. Ya ini ya susahnya mungkin untuk Bigetron sekarang adalah mereka memang punya kapasitas untuk melakukan engagement. Tapi minusnya mereka adalah mereka hanya bergantung untuk Super Ken. Dari pemberian damage-nya, karena hanya dengan Super Ken mereka bisa langsung ngedeliver ya damage yang besar dengan burst-nya mereka. Jadi mereka mungkin butuh 1-2 item dulu untuk Super Ken lagi nih sekarang. Sebelum mereka bisa langsung instant pick off, entah itu ke Yawi atau bahkan ke Arannya. Harus dihilangin gak sih pikiran ke arah Aran? Pertama Aran masih punya flicker ya kan. Kedua dia kondisinya punya Yawi untuk nge-counter setup ini dari Bigetron. Nah ya, tapi masalahnya sekarang Aran yang paling sering kelihatan ya. Di depan terus-terusan ya. Dan bahkan lihat nih, si Yawinya ada di belakang. Ini khusus untuk bisa mengcover si Kabuki. Jadi mungkin kalau dia taruh Aran di sana nggak di arah samping lagi, ini tandanya King Gugun akan coba jalankan laning lainnya. Karena King Gugun akan bisa sangat cepat untuk melakukan respon terhadap Lord ataupun ada team fight yang dia miliki. Farming 2 lane ya bisa dibilang. Wah, itu. Tapi lihat di sana Aran akan coba berhasil mendapatkan 1 point kill bersama dengan Adam Fury. Killan oleh menuju ke arah seorang Ki. Para pasukan dari tim Bigetron. Mereka mencoba untuk menumbangkan siapa dari depan. Moskov is coming. Tapi Richie udah hilang di tempat. Membuat Kabuki nggak punya ruang untuk bergerak karena Moskov masih butuh badan di menit segini. Oke, Eman bakal misahin 2 pemain lainnya agar King Gugun tidak bisa bahkan melihat ke arah setup Lord yang sudah dilakukan juga oleh Bigetron Alpha dan lagi-lagi Moreno. Ini jadi PR banget. Beside dia bisa melakukan engagement balik dengan Minion Fury. Tapi tadi lagi-lagi Dominator Reason yang digunakan. Ya dan ini dia zoning loh buat ke Richie-nya juga. Yang pada akhirnya Richie dipaksa untuk mengandungkan Dominator mode-nya dia tadi. Dan itu adalah fungsi yang menarik juga ya. Apalagi melihat bagaimana gameplay dari Bigetron Alpha. Ini Emannya bahkan tadi yang zoning lawan tadi. Oke, tim Liquid. Kita lihat dia benar-benar di zoning out sama Eman. Betul. Eman nggak bisa dimakan dengan instan karena mereka nggak punya power burst dari mid lane-nya. Kalau kita memang punya Zax, tapi setelah Zax-nya di out of range, di luar jangkauan, itu udah langsung diam, nggak bisa ngapa-ngapain. Dan high ground mereka, sekarang mereka cuma punya Moskov, satu-satunya yang bisa menyelesaikan clear lane dengan cepat, tapi ya belum punya waktu yang tepat untuk bisa bertahan dari seorang Moskov dari Kabuki, target utama. Membuat para pasukan dari tim Bigetron, mereka bisa bebas untuk melakukan deal damage dari mid lane. Nampaknya Aran akan coba dimakan, damage terlalu sakit. I'm Offended yang dikeluarkan dari Eman membuat Aran hampir saja tumbang. Tapi mereka tumbang di saat Lord masih bertahan, itu nggak bakal baik untuk tim Liquid. Oke. Dan Bigetron Alpha mereka bakal coba untuk mengawal dulu 2 wave saja karena bawahnya ketahan nih.
Dan Lord udah mulai masuk. Lord sudah mulai masuk, Kabuki harus memilih di arah antara top ataupun di arah mid. Tapi nampaknya di depan sana, Venom Fury telah dikeluarkan membuat permasalahan dari tim Picketron. Memasuk menuju ke arah suara Yawi hilang di tempat Picketron Nova. Mereka dengan pelan mencoba untuk menutup kembali tim fight yang sudah mereka menangkan. Karena mereka nggak harus terburu-buru, mereka sudah tahu Yawi tidak ada. Dan kondisi saat ini fokus dan paksa terhadap turret kayaknya bukan jawaban. Ini bahaya soalnya ya. Tadi udah saling bahu-membahu. Betul. Tapi kayaknya tengah bakal coba untuk dikawal lagi sih. Apalagi Eman udah punya Emo Vendor tadi itu dia. Menuju ke arah arahnya bakal dipasang dan hilang dengan instan membuat Super Cam mendapatkan poin kill selanjutnya. Super Cam mendapatkan turret di arah top lane. Dan bahkan para pasukan dari tim Picketron nggak boleh memaksakan kembali keadaan. Mereka bisa dibalikin keadaan. Ingat, tim Liquid sudah melakukan itu kemarin. Terlalu memaksakan berbahaya dan Moreno dia bisa berubah. Tapi sedikit terlambat dan akhirnya menjadikan dari tim Liquid point kill yang cukup mahal. Targeting yang begitu baik akhirnya dari King Gugun terlihat untuk mengincar ke arah Moreno. Little Ignition yang akhirnya juga membantu agar terjadi ada ledakan di tubuh dari Moreno. Iya, tapi Dia bisa berubah nggak sih? Tadi harusnya bisa berubah tapi terlambat. iya, pada ultimate tadi ya. Mungkin bisa di-copy juga, tapi kalau kita melihat bagaimana aksi dari Bigetron Alpha juga, mereka nih maju dan itu cukup terkalkulasi juga. I'm offended yang ada tadi, ready, dan siapapun yang ditarik tadi, follow up-nya selalu ready juga di belakang dan burst down instant nih. Mereka sudah bisa langsung instant pick off ke Aran, yang berarti bahwa kalau Aran saja tumbang, untuk 4 pemain lain ini udah pasti bakal kesapu nanti kalau kena I'm offended. Iya, bukan I'm offended doang, masalahnya juga dari tadi Super Look. Ini penalty zone-nya targetingnya bagus banget juga. Berkali-kali kena beberapa pemain dari tim Liquid ID. Sementara dari segi itemization ini cukup tertinggal ya untuk King Gugun. Iya. Sekarang kita lihat semua mata harusnya tertuju ke arah penalty zone dari Super Look lagi. Apalagi Aul telah memberikan kalau dia selalu mendapatkan poin yang tepat. Sekarang Super Look masuk, dia udah siapin Winter. Wah, Dia udah siapin Winter, dia siap mati dan dia siap nge-buying time. Itu Nah ini kayak gini nih. ya yang ini yang akan coba dilakukan oleh seorang Super Look. Lihat, fokus ke arah King Gugun, zoning out-nya jauh, one-sided Lord. Tapi satu-satunya yang bisa dimaksimalkan oleh tim Liquid adalah Kabuki dapetin turret dari bottom lane. Itu the best thing udah yang bisa dilakukan. Setidaknya ada pertukaran lah ya, karena mereka kontes juga berat. Karena dari tim Liquid ID mereka memilih untuk mundur dulu dan Bigetron Alpha mereka nggak mau yang over commit juga untuk bisa melanjutkan fight. Karena emang pemain-pemain dari tim Liquid tadi sempat terlihat. Betul, dan ya itu dia bestingnya tadi ya. Ya besting udah the best, udah nggak ada lagi yang bisa dilakuin sama Kabuki. Pertama kalau dia ajak kelamaan dorongnya dia bisa tumbang juga. Betul, itu akan merugikan di arah base nanti. Setidaknya sekarang dari tim Liquid tadi adalah mencari cara untuk bisa nge-distract nih untuk Bigetron Alpha-nya. Agar ya antara ngebersihin lane jauhnya atau bahkan untuk pancing tim fight-nya. Karena memang tim fight-nya bisa jadi 4 lawan 5. Tapi sewaktu-waktu pun kita tahu bagaimana kalau spare of distraction dari Kabuki kena. Mereka bisa join untuk 5 lawan 5-nya. Udah bisa nggak sih sekarang King Gugun bermain flank dan juga camping lagi. Kalau Bigetron udah mulai masuk, backline-nya bisa dihajar sama dia. Iya. Satu-satunya itu, karena Yawi akan ngebadanin dan gak bakal kuat lama. Moreno target optimal sih ya untuk sejauh ini, tapi So far ya. free lane push akan dimaksimalkan juga. Oke, akhirnya membuat para pasukan dari tim Bigetron, mereka akan menuju ke arah mid turret. Dibuka begitu saja, clear menuju ke arah Lord, tidak terlalu cepat ternyata membuat tim Bigetron akan coba bersinar depan sana. Mata ada tangannya yang mendapatkan sebelum penalti zone gagal, membuat Super Ken harus mundur ke arah belakang, membuat tim Bigetron Alpha kali ini melakukan reset terhadap wave yang ada di arah mid lane. Mereka juga takut kalau mereka bisa tumbang di depan sana. Dan akhirnya mereka mengurungkan niat karena Luke gagal dapetin penalti zone-nya tadi. Oke, ini upaya kedua karena masih ada satu wave juga di arah atas dan tim Liquid ID masih coba untuk bertahan. Masuk dalam fracture tapi ternyata masih belum berhasil dapetin poin kill. Oh, memaksakan di arah bottom lane tapi Luke seorang diri mencoba untuk bertahan dan Flicker harusnya akan keluar untuk menyelamatkan dirinya. Rugi benar di tangan dari Bigetron. Yap. Ini udah mulai bisa dipanis satu persatu nih harusnya ya. Benar, pertahanan dari tim Liquid tadi adalah mereka punya Minuan Fury. Oke. Jadi mereka kalau memang masih bisa menahan untuk Minuan Fury-nya ini jelas akan ada momen di mana dari Bigetron Alpha mereka harus berhati-hati banget untuk bisa masuk ya. Karena kalau sampai ada 5-man knock up aja ke atas ini bakal langsung kepanis habis semuanya. Oke. Tapi ada game fact by Gope. Di MPL ID season lalu, di season 13, Matilda menjadi hero dengan ban rate tertinggi dengan 144 kali ban. Wow. 66% dan ternyata terlihat Aran? masih impact. What are you doing, Aran? Dia gak punya Flicker dari depan sana, dia cuma punya Winter Crown dan hilang dengan instan. Aran, what are you doing, Aran? Wow. Oke, punishment mahal dan bahkan ini membuat tim Liquid ID akan semakin timpang dari segi defensifnya. Gak punya badan, ini Kabuki bakal sulit banget untuk ngedeliver damage. Pertama, ini tinggal pilih mereka mau endgame atau mereka mau bikin tim Liquid gak dapat lord. Udah, that's it, cuma sampai di situ doang.
Ya, bisa. Kalau dia memaksa tim fight, ini tim Liquid masih bisa bertahan loh. Dia punya power clear, dia punya retribution. Dan bahkan di depan sana, Moreno bakal coba dipaksa fokus oleh seorang King Gogon. Penalti zone dapetin 2, dipaksa ke arah belakang. Yawi hilang kah? Tapi nampaknya berapa sekali dari Piket telah mendapatkan Yawi dengan instan. Itu dia Moreno masuk terlalu dalam. Membuat para pasukan dari tim Bigetron harus reset. Kalau mereka memasakkan tim fight. Karena Aran sudah kembali lagi ke lane of down. Fokus ke arah base, gak ada yang bisa melakukan deliver. Dan membuat tim Bigetron, mereka gak bisa melakukan endgame harusnya. Oh, tersisa 3 pemain. Bakal coba untuk mendefense lagi, tapi bakal dipaksa. Oke, bakal dipaksa menuju ke arah bottom lane. Ini dia wave yang akan mematikan untuk tim Liquid. Mereka kehilangan Aran kembali dan ini pencara. Game pertama di tangan dari Bigetron Alpha. Bigetron Alpha ternyata dengan kekuatan supernya berhasil untuk bisa mengamankan game yang pertama. Dan tamparan lagi-lagi terjadi untuk tim Liquid ID.